Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Garuda Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah ya ikhwa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mari kita mulai ya kegiatan kita dengan baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ya, karena pertemuan sebelumnya kita membaca surat Al-A'la, berikutnya secara urutan maka kita baca surat Al-Ghasyiyah pada siang hari ini. Silakan dibuka surat Al-Ghasyiyah. Sudah? Oke, kita baca surat Al-Ghasyiyah terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Barakallahu fikum. Selanjutnya mu'alim akan absensi terlebih dahulu. Asti, Afita, Haidar. Oke, nah barakallahu fik. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita ya terkait dengan sumber hukum Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Qur'an. Nah, insyaallah sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Apa itu? Hadis. Nah, jadi pada kesempatan siang kali ini kita akan bahas terkait dengan hadis. Nah, tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, kedudukannya serta penerapannya sebagai sumber hukum Islam. Jadi harapannya antum nanti setelah mempelajari hadis itu tahu fungsinya seperti apa sih dan juga menerapkan hadis juga seperti apa. Nah, sebelum itu Muallim akan berikan sedikit materi pembuka ya untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Apa hadis itu? Ada yang pernah mendengar kata hadis sebelumnya? Sudah pernah ya? Nah, hadis, apa hadis itu? Ya, antum sering mendengar kata riwayat Bukhari, Muslim, Sahih, Dhaif dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa istilah yang kita kenal dalam ilmu hadis. Ya, hadis itu bisa berupa perkataan, ya, perbuatan atau ketetapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dikenal dengan hadis. Hadis ya, itu bisa berfungsi sebagai penjelas, kemudian juga sebagai pelengkap apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang di Al-Qur'an masih umum, maka nanti bisa diperinci di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita memasuki lebih jauh lagi ya, kita akan melihat sebuah video ya, pemantik dari yang mu'alim siapkan. Kita bisa lihat video terlebih dahulu. Pada hari ini, salah satu pertanyaan yang sering ditanya di majelis-majelis kepada para ustadz adalah bagaimana menyikapi khilaf, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana sikap para ulama kita menghadapi khilaf. Alhamdulillah, itu adalah sebuah potongan video ya terkait dengan bagaimana kita itu bisa legowo ya atau bisa menerima ya, menyikapi bagaimana ketika terjadi sebuah khilafiyah, perbedaan pendapat. Berikutnya ya, ada pertanyaan mendasar yang ingin Muallim sampaikan di sini, yaitu bagaimana hukum Islam melalui hadis ya, menyelesaikan persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat yang modern. Jadi banyak nanti antum akan temukan dalam masyarakat itu terkait dengan
pluralisme, ada perbedaan agama, ya, tentang toleransi dan sebagainya, dan konflik sosial. Nah, ini sering sekarang itu kita dengar di berita-berita media massa, media cetak, digital dan sebagainya terkait dengan 3 hal ini tadi. Nah, di sini antum akan membahas ya terkait dengan permasalahan ini. Ya. Nah, tentu kita akan membentuk sebuah kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini pelajaran ini kita akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Nah, biar adil, maka di sini mu'alim akan menggunakan tool bantuan ya untuk membagi kelompok. Baik. Mu'alim akan persiapkan dahulu. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok 1 di sini ya. Jadi silakan diputar nanti ini ke sini, kemudian kelompok 2 di sini dan kelompok 3 di meja bundar. Silakan menyesuaikan. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, berikutnya ya, instruksi berikutnya kita akan diskusi kelompok. Ya, yang pertama, mu'alim akan berikan LKPD-nya. Oke, silakan. Nih, dan juga kelompok 3. Ya, oke. Berikutnya, bacalah dengan cermat setiap langkah. Jadi silakan di situ di LKPD-nya mu'alim sudah sediakan urutan langkah-langkahnya. Kemudian silakan mendiskusikan ya bersama dengan anggota kelompok untuk menjawab setiap bagian ya. Dan juga tuliskan hasil diskusi kelompok Anda pada kolom yang telah disediakan. Jadi ada kolom, antum silakan ya. Ada kolom-kolom, antum silakan sediakan isi di situ. Kemudian nanti ya di akhir antum buat produk ya, sebuah project ini. Jadi projectnya nanti itu antum membuat sebuah hasil berupa bisa PowerPoint, infografis ya, atau yang lain sebagainya. Dan dalam bentuk digital ya di sini. Dan nanti di akhir kita akan mempresentasikan hasil kerja setiap kelompok. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Jadi pertemuan kita bagi jadi beberapa waktu ya. Mungkin 20 menit antum gunakan untuk diskusi ya terkait dengan permasalahan itu. Kemudian 20 menit berikutnya antum gunakan untuk mencari solusi ya, mencari solusi, dan nanti 20 menit terakhir kita gunakan untuk mempresentasikan hasil dari solusi yang sudah didiskusikan. Seperti itu. Yang pertama, kolom pertama itu teks Arabnya, yang kedua terjemahnya, yang ketiga disesuaikan dengan perintahnya. Jangan lupa untuk hadis yang dipakai, usahakan nanti itu relevan ya dengan kasus yang sedang dibahas. Sudah? Oke, taib. Sudah semua, maka berikutnya adalah presentasi. Jadi antum diharuskan untuk mempresentasikan produk ya atau hasil diskusi ya dari permasalahan yang sudah dibahas di kelompoknya. Taib. Seperti biasanya untuk presentasi giliran maju, maka kita menggunakan tool bantuan ya untuk ya biar adil lah. Oke, bentar, mu'alim persiapkan dahulu.
Kelompok berapa yang maju? Oke, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kami dari kelompok. Jadi izinkan saya pada siang hari ini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya mengenai hadis. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi masalah sosial yang relevan dengan hadis yang kita pilih, yang akan dibacakan oleh teman saya. Nih. Masalah sosial yang dapat kita ambil atau yang kelompok kami ambil adalah Selanjutnya, ada solusi berbasis hukum Islam yang relevan untuk hadis ini. Yang pertama, pendidikan yang setara. Islam mendorong setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Nah, itu dia materi-materi yang kita sampaikan. Mungkin sekarang kita akan buka sesi tanggapan. Mungkin ada yang mau menanggapi hasil presentasi kita? Oke, Viola. Baik, jadi saya izin bertanya, bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kami akan menjawab atas tanggapan dari Zaufa. contohnya dalam keluarga seperti laki-laki dan perempuan dapat berbagi peran dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak. Orang tua juga dapat menjadi role model bagi anak dengan saling menghormati dan mengasihi. Nah, itu dia jawaban atas pertanyaan yang diberikan Zaufa. Nah, mungkin itu dia presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sudah bagus ya. Untuk hadisnya sudah sesuai, solusi yang ditawarkan juga sudah bagus, dan juga penyajiannya juga bagus juga. Berikutnya kita masuk pada refleksi, ya, refleksi dulu. Nah, jadi setelah antum pelajari materi ini tadi, ya, nah ada pertanyaan yang bisa antum jawab, ya, apa itu? Nih, yaitu apa yang telah kalian pelajari dari proyek ini tentang penerapan hadis sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat? Ada yang bisa menjawab? Oke, Kevin, silahkan. Saya menyadari bahwa penerapan hadis membutuhkan pemahaman yang mendalam dan cermat, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Proyek ini telah membuka wawasan saya tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan mencari solusi atas masalah sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Kevin. Insya Allah ya. Baik, jadi benar ya, dalam melaksanakan, mengimplementasikan dan menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu kita butuh pemahaman yang mendalam. Kenapa? Kalau kita salah dalam menerapkan, mengambil hukum dari hadis itu, ya malah berbahaya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari ini antum bisa mengambil manfaat dan ibrah ya, dan bagi kehidupan selanjutnya ya akan datang antum bisa bermanfaat ilmunya, berkah ya. Dan akhirul kalam, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma. Insyaallah antum siapkan dulu ya, antum baca-baca terkait dengan hukum
ijma itu seperti apa. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.